Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan kelas belajar finance. Malam ini kita akan belajar mengenai business plan. Oke, let's cut to the point, langsung straight to the point ya. The business plan, apa itu business plan? Business plan ini adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh para owner, ya, pengusaha untuk menggambarkan seluruh kegiatan eksternal dan internal dari perusahaannya. Jadi singkatnya di business plan ini owner, ya, pengusaha akan menjelaskan kepada investor, ya, bagaimana cara perusahaannya beroperasi, lalu kegiatannya apa saja, ya, sumber daya apa saja yang dimiliki, lalu udah gitu rencana strategi yang diterapkan sekarang itu bagaimana, lalu rencana ke depannya ini bagaimana, pengembangannya seperti apa, lalu kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk ke depan seperti apa, dan target pengembaliannya. Kalau misalkan investornya menanamkan uang ke usahawan itu, apa yang akan dia berikan gitu. Lalu di sini kita bisa lihat ya, siapa yang harus belajar menulis plannya. Otomatis dari owner ya. Biasanya kalau misalkan entrepreneur yang tidak bisa, juga ada bantuan pihak ketiga, konsultan manajemen, konsultan accounting, ya, marketing consultant, engineer, sama lawyer. Nah, sekarang siapa yang akan membaca plan ini? Technically, ada 3 perspektif yang harus dipikirkan dalam mempersiapkan plan ini. Yang pertama adalah perspektif dari pengusaha itu sendiri. Yang kedua itu adalah perspektif dari pasar. Yang ketiga itu adalah perspektif dari investor. Perspektif dari pengusaha itu sendiri. Ya, kenapa itu bisa mempengaruhi? Nah, jelas. Di sini kita bisa lihat antara perusahaan itu ada dua sistemnya ya. Ya, kita jangan lupa ada yang sosial dan ada yang non sosial. Dalam artian defaultnya perusahaan itu adalah tekniknya mengejar keuntungan. Perusahaan yang profit oriented tentunya akan berpikir gimana caranya untuk mengumpulkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam jangka waktu yang relatif lebih singkat, ya kan? Nah, perusahaan yang seperti ini cenderung akan lebih agresif daripada perusahaan yang bersifat sosial. Perusahaan yang bersifat sosial dia akan lebih memikirkan gimana caranya untuk sustain dan gimana caranya untuk mengambil profit perlahan-lahan tapi continue. Nah, ini akan mempengaruhi strategi mereka, sehingga perusahaan yang bersifat sosial akan cenderung lebih pasif, tidak terlalu seaktif kayak perusahaan yang non-sosial. Gitu. Lalu marketing perspektif. Di sini bisa dilihat, misalkan perusahaan food and beverage gitu ya, makanan. Lihat aja siapa kompetitornya. Di daerah itu siapa kompetitornya, ya. Terus berapa banyak kompetitornya. Berapa besar pangsa pasar yang ada di luar itu ya sudah keserap sama kompetitor, dan berapa besar pangsa pasar yang sudah kita punya sampai sekarang. Dan apa strategi untuk ke depannya? Masih memungkinkan nggak kalau misalkan kita terapkan strategi kita untuk lebih berkembang? Nah, kalau misalnya kita terapkan strategi ini, kira-kira berkembang berapa persen nambahnya, dan lain-lain. Itu yang namakan marketing perspektifnya ya. Lalu yang ketiga adalah investor perspektif. Di sini, technically investor perspektif ini sangat penting. Kenapa? Kalau misalnya kita namanya business plan, business owner, itu kita persiapkan dokumen untuk apa sih? Untuk keperluan pitching dong. Pitching itu apa? Pitching itu presentasi. Presentasi di depan siapa? Di depan investor yang nanti akan nanamkan uang mereka di tempat kita. Otomatis kalau misalnya kita minta mereka untuk tanam uang di depan kita, apa yang harus kita kasih? Kita harus kasih mereka untung dong. Nah, disinilah ya investor perspektif. Kita harus bisa menunjukkan, seorang pengusaha harus bisa menunjukkan dokumennya, keakuratannya, ya, menunjukkan uniqueness dari bisnisnya, sampai investor menilai, oh iya, bisnis ini bagus, bisnis ini well worth, bisnis ini aku bisa tanam di sini. Terus selanjutnya investor akan bilang, kamu mau ngasih saya berapa? Kalau misalnya saya tanam di sini, berani bayar berapa? Nanti kita juga penawaran. Biasanya kan investor itu akan minta harga pasti jauh di atas 25%. Itu akan lebih tinggi daripada itu. Itu adalah target minimal yang bisa kita tawarkan. Nah,
Oke, tapi ini juga tergantung dari investor ini sendiri ya, dan tergantung juga dari skema bisnisnya. Jadi nggak bisa dipatok bagaimana nilainya. Nah, itu tergantung dari kemampuan pitching kita dan keakuratan kelengkapan dokumen bisnis plan kita. Nah, sekarang presenting the plan. Ya, sekitar 20 menit atau setengah jam dari bisnis plan. Nah, information-nya gimana caranya kita mengumpulkan informasi untuk bisnis plan? Pertama, kita harus melakukan feasibility study untuk mengecek bisnis konsepnya ini apa, ya, keuntungannya bagaimana, kelemahannya bagaimana, lalu kemungkinannya besar apa enggak untuk dia lakukan, serta ada nggak barriernya untuk bisa melakukan, ada nggak barriernya atau penghalangnya yang bisa memungkinkan dia nggak jadi gitu kan. Nah, itu namanya feasibility study atau studi kelayakan bisnisnya, ya. Nah, di sini kita ada outline of business plan. Yang pertama, introductory page. Di sini kita jelaskan nama dan alamat dari bisnisnya, lalu nama dan alamatnya dari ownernya, lalu sifat dari bisnis itu sendiri. Seperti yang tadi saya bilang, sosial atau non sosial, ya. Lalu statement of financing needed, ya, statement kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan berapa. Lalu statement of confidentiality of report. Jadi pernyataan kerahasiaan. Oke. Nah, outline-nya nih kita bisa lihat. Executive summary 3-4 halaman, jangan lebih daripada ini. Ini menjelaskan mengenai complete business plan. Apa itu bisnis konsepnya, seperti apa, bisnis modelnya bagaimana. Ya, terus keunikan dari bisnis konsep atau keunikan dari bisnis model dari perusahaan Anda. Apa yang buat perusahaan Anda itu berbeda daripada perusahaan lain. Misalkan sama-sama perusahaannya ada 10 perusahaan jual food and beverage, jual makanan dengan jenis yang sama. Nah, apa keunggulan perusahaan Anda dibandingkan dengan saingan Anda? Nah, itu harus Anda tahu, karena itu adalah uniqueness Anda. Misalkan, saya lebih bagus daripada mereka, gini, karena sistem saya adalah seperti ini. Dan produk saya menggunakan bahan-bahan yang sifatnya lebih alami, gini, dimana saya menyediakan sendiri, gini. Nah, dan lain-lain ya. Nah, itu adalah uniqueness ya. Oke, dan itu bisa menjadi nilai tambah untuk produk Anda, nilai tambah untuk perusahaan Anda. Nah, itu yang bisa dijual. Lalu, who are the individuals starting this business? Siapa ini ownernya? Siapa dulu yang buatnya? Oke? Dan apa visi mereka? Apa rencana mereka? Apa goal mereka? Dari awal pertama mereka mendirikan sampai dengan tahun sekarang, udah berapa lama ini berjalan dan apa yang sudah dicapai sampai sekarang? Gitu. Lalu, how will they make money and how much? Gimana caranya ini bisa membuat uang dan berapa banyak? Ya, berapa banyak? Ini, jadi Anda bisa menggambarkan di sini bisnis prosesnya dari awal pertama produksi ya sampai akhirnya di demand sampai ke customer, sampai akhirnya uangnya kalau dapat lalu cashnya kembali ke dalam, itu berapa lama prosesnya ya kan. Terus diproyeksi berdasarkan itu juga dihitung alirannya, cash flow seperti apa, dari mulai internal cash flow, external cash flow, pendanaannya ya. Nah, ini dihitung keuntungannya, keuntungan per harinya, keuntungan per minggunya, keuntungan per bulannya, keuntungan per tahunnya. Kalau untuk startup atau perusahaan UKM, ini resiko kan sebenarnya relatif lebih tinggi, karena kan kita dealingnya sama yang berusaha yang masih bersifat belum terlalu stabil kayak tidak stabil seperti perusahaan mature atau perusahaan matang kan. Nah, otomatis kasnya dia sendiri, petty cashnya dia itu kan sebenarnya akan sangat aktif sekali ya kan, cash manajemennya, likuiditasnya. Nah, itu benar-benar harus dicek sekali. Kenapa? Karena liquid itu kan, cash itu adalah modal awal utama. Jadi itu adalah struktur pendanaan yang paling utama. Nah, itu harus sangat diperhatikan. Ya. Lalu kalau misalkan untuk investasi sendiri, itu harus jelas dulu sudah sampai poin berapa baru dia boleh untuk investasi. Kalau misalkan masih belum stabil, jangan dulu gitu ya. Untuk UKM seperti itu. Lalu environmental and industry analysis, lingkungan dan analisis industri. Di sini lihat analisis lingkungannya seperti apa,
Lalu analisis industrinya bagaimana? Dari menilai future outlook and trends yang berkembang di masyarakat itu seperti apa, lalu ke depannya berdasarkan analisis itu akan seperti apa. Lalu analisis dari kompetitor, berapa banyak kompetitor yang ada bersaing di pasar, ya. Lalu market segmentationnya, apakah perusahaan Anda menargetkan yang kelas atas, menengah, atau bawah, serta bagaimana? Ataukah bisa untuk semuanya? Kalau misalkan untuk bisa semuanya, masing-masing produk ini yang mana saja? Produk ini bisa dilempar kemana? Produk ini bisa dilempar kemana? Produk ini bisa dilempar kemana? Kalau ada satu produk bisa dilempar ke semua kelas, jelaskan mengenai keistimewaan dari produk itu sendiri. Oke? Lalu industry and market forecast. Tentukan sumber yang terpercaya, tentukan analis yang bisa Anda percaya, jelaskan paparan dari analis itu sendiri terkait dengan bisnis Anda. Itu akan mendukung usaha, itu akan mendukung pada saat proses pitching Anda menguatkan. Kalau memang industri ini, perusahaan saya akan berkembang dan industri pun berkembang, akan mendongkrak perusahaan saya juga bersama-sama searah dengan pergerakan industri. Kita akan berkembang bersama gitu. Itu harus menjelaskan di situ, itu di business plan. Lalu description of a venture, produknya Anda apa, service Anda apa. Lalu size of a business, jelaskan size bisnis Anda dari mulai jumlah karyawan dalam awal pertama berdiri ini ada berapa, tahun berapa, nah sekarang sudah berapa, ini berapa. Lalu jelaskan apa aja divisinya. Office equipment, di mana kantornya, ya letak kantornya, terus udah gitu equipmentnya ada apa aja, personelnya. Lalu background, ya latar belakang dari Anda, oke? Nah, lalu jelaskan juga mengenai production plan, dari mulai manufacturing process, ya dari mulai pertama kali buat dari mulai proses produksi, lalu plantnya di mana, machinery, equipmentnya apa aja, ya. Lalu supplier bahan bakunya itu siapa namanya, sudah berjalan berapa lama, ya lancar atau tidak dengan supplier ini kan, recurring atau enggak, ya. Jadi saling membantu di sini. Lalu operational plan, description dari company operation, gimana cara beroperasinya seperti apa. Lalu flow of ordernya, dari mulai flow of orders for goods and our service. Jadi dari mulai awal pertama produksi, ya sampai dengan operasi, sampai dengan ke customer. Nah itu gimana? Lalu jelaskan juga nih, dari customer nanti kembali lagi uang cash, ya balik ke perusahaan itu gimana caranya dan berapa lama waktunya. Di situ kan ada cash conversion cycle-nya ya. Nah, di sini ada cash conversion cycle-nya seperti apa, ya. Lalu teknologi utilization, penggunaan teknologi di perusahaan Anda sudah seberapa persen penerapannya, dimanfaatkan di sini gimana, bagaimana cara dia teknologi ini membantu apa tidak untuk efisiensi Anda. Di sini Anda harus jelaskan. Lalu marketing plan, gimana cara Anda menentukan harga. Distribution, gimana cara Anda menentukan saya harus melempar ini kemana, distribusikan kemana. Promotion, gimana cara saya promosi, ya lewat iklan lah, lewat radio lah, atau lewat pamflet, atau lewat online, sosmed, technically every channel you must use it, right? Tapi harus jelas dulu, dihitung costnya, yang mana yang paling rendah lewat channel tersebut, ya kan. Terus udah gitu yang mana akan memberikan benefit yang lebih bagus. Kalau misalkan dia mahal tapi dia bisa menjangkau lebih banyak, why not, ya. Lalu product forecast, gimana caranya forecast untuk produk ke depannya, inovasi apa yang akan dikembangkan terkait dengan produk. Misalkan, sekarang produk saya ini ada segini, 11 karakteristik. Terus udah gitu lihat forecast ke depannya berdasarkan demand pasar, lalu berdasarkan analisa ekonomi, saya butuh tambahan 3 karakteristik baru biar jadi 14 dari produk saya ini. Berarti otomatis apa? Saya harus inovasi pengembangan produk. Di sini ada product forecast. Lalu kontrolnya bagaimana? Ya kan? Di sini jelaskan. Lalu organizational plan, form of ownership, ya, kepemilikan perusahaan Anda, statusnya bentuknya apa, CVK, PTK, ya,
kau bersama dengan siapa, gitu kan. Terus identification of partner atau principal shareholder. Partner Anda siapa dalam membuat usaha ini? Lalu ada shareholder inti nggak? Shareholder inti yang memiliki saham terbesar di perusahaan Anda siapa? Ya, terus udah gitu jelaskan mengenai struktur manajemen, sistem manajemen di perusahaan Anda. Siapa bagian HR, siapa bagian finance, siapa bagian operation, ya, etc. Lalu roles and responsibilities of members of organization. Dari masing-masing peran ini yang tadi tugasnya apa? Lalu assessment of risk, assessment risiko. Harus bisa jelas di sini. Apa kelemahan dari bisnis Anda? Serta bagaimana strategi untuk menangani dari kelemahan di bisnis Anda? Ya, lalu teknologi baru yang muncul itu seperti apa, serta rencana kontingensi untuk menangani risiko. Bagaimana? Apakah ada beberapa risiko yang akan Anda terima? Ya, karena kalau misalkan Anda solving itu akan lebih mahal. Jadi otomatis Anda terima kerugian itu sedikit. Ada risiko yang sebenarnya terlalu besar. Dan Anda kalau misalkan itu terjadi, Anda bisa kolaps. Lebih baik risiko itu diapakan? Ditransfer, asuransikan. Gitu, ya. Lalu financial plan. Financial plan terdiri dari pro forma income statement, cash flow projection, pro forma balance sheet, break-even analysis versus an application funds. Pro forma income statement, di sini jelaskan laporan laba rugi. Pro forma dari laporan laba rugi. Tekniknya Anda bisa tulis laporan laba rugi Anda selama setahun ke belakang atau 6 bulan ke belakang, lalu ada forecast ke depan. Kalau bisa forecastnya jangan terlalu jauh. Jadi misalnya forecast itu mungkin sekitar 6 bulan ke depan, 6 bulan sampai dengan 6 bulan sampai dengan 10 bulan ke depan gitu. Lalu cash flow projection, cash flow Anda yang udah dapat sekitar 6 bulan kemarin, terus tahun ke belakang kemarin, Anda forecast lagi 6 bulan atau 8 bulan ke depan. Lalu pro forma balance sheet juga sama, neracanya Anda sudah dapatkan berdasarkan data hasil yang histori tahun kemarin. Lalu sudah gitu Anda forecastkan sekitar 6 bulan atau 8 bulan ke depan. Lalu Anda bisa hitung break-even analysisnya. Break-even analysisnya berapa, terus YOKI-nya berapa ya, economic quantity order-nya, break-even analysisnya berapa, di kuota berapa, harga berapa, oke. Lalu sources and application of funds, pendanaan Anda selama ini, berapa persen itu yang diperoleh dari modal sendiri, berapa persen diperoleh dari pemegang saham. Ya, lalu udah gitu kalau misalkan sudah kembali, itu sistemnya gimana? Sistem pemeliharaan laba ditahannya, apakah langsung ditanamkan 100% untuk ke produksi lagi, atau kalau nggak ditahan, atau kalau nggak ada membagikan dalam sistem dividen ke pemegang saham. Itu harus dijelaskan di sini. Lalu appendix contains backup material. Pertama suratnya, jasa, lalu data market research yang sudah Anda lakukan, ya, lalu kontrak-kontrak serta list harga dari supplier. Oke. Nah, itu adalah glimpse saya, sedikit ringkasan mengenai business plan. Apa itu business plan? Technically, business plan ini, ya, implementation of a strategy contain control point to assess in progress and to initiate contingency plan if necessary. Business plan not end up in a drawer somewhere once the financing has been attained and the business launch. Jadi, business plan ini didesain untuk memandu entrepreneur through the first year of operation. Jadi business plan ini setelah jadi, dia tidak masuk lagi atau dibiarkan, tapi dia menjadi panduan untuk melakukan bisnis. Oke. Nah, karena itu entrepreneur harus bisa mengecek profit and loss statement, cash flow projection, dan informasi dari inventory, production, kualitas, lalu sales, collection of piutang, ya, jumlah piutang yang ada ini berapa, lalu disbursement for the previous month, inventory control, production control, quality control, sales control, and disbursement. Nah, sekarang harus gimana caranya updating the plan? The most effective business plan can become out of date if condition change.
Jadi kalau misalkan data eksternalnya, marketnya berubah, demandnya berubah, kondisi market berubah, atau misalnya kayak sekarang nih COVID gitu ya, ini kan berubah banget. Nah, karena itu ya, if the change are likely to affect the business plan, the entrepreneurs should determine what revisions are needed. In this manner, the entrepreneur can maintain reasonable targets and goals and keep the new venture on a course that will increase probability of success. Jadi di sini harus bisa, kalau keadaan seperti itu berubah, otomatis bisnis plannya juga harus direvisi. Yang mana yang paling rasional dan paling memungkinkan untuk sukses. Jadi probability atau kemungkinan untuk dia bisa berjalan lancar itu adalah paling tinggi. Nah, kenapa banyak bisnis plan yang gagal? Yang pertama, tujuan yang diset dari pengusahanya ini tidak masuk akal. Lalu yang kedua, tujuan ini tidak bisa diukur karena tidak masuk akal. Jadi terlalu tinggi, tidak melihat sumber daya yang dia punya apa, keadaan pasarnya bagaimana, lalu targetnya dia. Jadi dia hanya pure melihat targetnya saja. Tapi dia tidak melihat sumber dayanya dia, kemampuannya dia, lalu pasar pun mendorong dia seperti apa. Oke. Nah, lalu entrepreneur has not made a total commitment to the business or the family. Jadi ownernya ini, pengusahanya ini masih terbagi-bagi antara bisnis atau keluarga. Ya, lalu dia juga tidak punya experience dalam membuat suatu bisnis, ya, dan tidak punya sense of potential threats. Jadi tidak bisa menganalisa ini apa nih kerugiannya, apa kemungkinan, apa kelemahan dari bisnis ini. Dan no customer need was established for the proposed product or service. Serta tidak ada yang tidak memikirkan maunya customer itu seperti apa, kebutuhan customer seperti apa. Nah, inilah beberapa penyebab umum yang menyebabkan bisnis plan gagal. Jadi kalau misalkan Anda tidak mau membuat bisnis plan Anda menjadi gagal, otomatis Anda harus bisa melakukan sebaliknya. Pertama, Anda harus bisa set goal Anda, tujuan Anda secara masuk akal. Kedua, goal Anda harus bisa diukur. Ya, harus bisa diukur dan real. Lalu ketiga, total commitment. Harus bisa fokus ke bisnis Anda, total commit ke bisnis Anda. Lalu keempat, belajar. Ya, belajar bagaimana caranya manage bisnis dan harus punya pengalaman. It's okay kalau misalkan gagal dulu, tapi harus bisa berkaca dari itu dan jangan takut bangun lagi. Oke? Lalu lalu Anda harus punya sense of potential threats or weakness to the business. Anda harus kenali bisnis Anda, lalu Anda harus bisa membaca risiko-risiko, ya, yang kemungkinan besar bisa menghambat bisnis Anda. Anda belajar mengenali kekuatan dari bisnis Anda dan belajar mengenali kelemahan bisnis Anda. Serta yang terakhir itu adalah customer need. Bergerak pada fokus customer service, right? Customer service gimana caranya ingin kepuasan pelanggan nomor 1. Otomatis harus bisa mengindahkan kebutuhan dari customer. Customer butuhnya ini. Oke, kita sediakan. Nah, itu. Bukan customer maunya begini. Kita maunya gini, cari nanti customernya. Enggak, tapi kebalikannya. Customer kebutuhannya seperti ini saat ini. Customer maunya begini, dan customer butuhnya segini. Oke, kita sediakan. Baru kita lempar ke pasar dan kita jual. Seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Malam ini kita sharing sedikit ya mengenai bisnis plan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmunya. Mohon maaf kalau masih singkat-singkat lah ya. Kita discuss aja biasa di sini. Oke, sampai ketemu lagi ya nanti ya. See you later.